Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya bahwa kamilah umat yang diberkati Tuhan. Kamilah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau memberkati kami dengan melimpah di tahun yang baru ini Tuhan. Biarkan setiap kami yang datang di tempat ini hari ini beribadah, mencari wajah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berjanji ketika umat-Mu mencari wajah-Mu, maka Engkau akan menghampiri umat-Mu Tuhan. Maka kami datang hari ini menghampiri Engkau dan membuka hati kami. Tuhan bicaralah buat kami. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu akan menjadi janji yang tidak akan pernah luntur. Firman-Mu Tuhan akan menjadi berkat untuk setiap kami yang hari ini mendengarkannya. Oleh karena itu Roh Kudus yang baik berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara. Saya rasa tidak terlambat bagi saya untuk berkata atau mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara. Bilang sama kiri kananmu, di tahun yang baru kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya. Dan sebagian saya amati saudara-saudara hari ini banyak yang pakai baju merah. Rupanya karena hari Rabu saudara-saudara ada hari raya Imlek begitu ya. Jadi tahun baru dengan tahun baru kalender lunar ya, kalender orang-orang Chinese itu rupanya berdekatan. Jadi kayaknya ini masih memang hawanya masih vibes tahun baru banget begitu ya. Nah karena itu saudara-saudara saya percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan janjikan untuk menjadi berkat yang akan bisa saudara dan saya terima. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi pegangan kita untuk menjadi berkat di tahun yang baru. Katakan amin saudara-saudara. Dan saya percaya saudara bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang pasti. Saya garis bawahi ya. Pasti saudara dapatkan. Saya tidak tahu bahwa berapa banyak dari saudara setiap tahun baru saudara merasakan bahwa wah ini tahun baru tapi kok begini terus hidup saya. Ini tahun baru tapi kok begini terus hidup saya. Saya percaya kalau hari ini saudara betul-betul menyerap apa yang firman Tuhan katakan. Saudara mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya percaya terjadi terobosan dalam hidup saudara. Yes, katakan yes. Terjadi terobosan dalam hidup saudara karena ini adalah sesuatu yang Tuhan janji betul. Karena itu izinkan saya kalau mau kasih judul, tolong ditampilkan slide saya. Saya akan sampaikan tentang masalah harta dan hikmat untuk kehidupan. Ini akan menjadi pegangan saudara menjalani 1 tahun ini dalam berkat Tuhan. Pengkhotbah pasal 7. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita sama-sama baca bagian firman Tuhan ini. 1, 3. Warisan yang disertai hikmat adalah baik. Dan olehnya ada suatu keuntungan bagi mereka yang melihat matahari. Hikmat memberi perlindungan. Demikian halnya dengan uang. Tapi keuntungan dari pengetahuan ialah bahwa hikmat memberi kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Dalam terjemahan New English Translation, saya suka terjemahan ini. Kita lihat sama-sama. Dikatakan bahwa wisdom, hikmat, is like an inheritance. Seperti sebuah warisan. It's a good thing. It benefits those who see the light of the day. For wisdom provides protection just as money provides protection. But the advantage of knowledge is this. Wisdom preserves the life of its owner. Hikmat memelihara hidup orang yang memilikinya. Katakan sama-sama dengan saya. Hikmat memelihara kehidupan orang-orang yang memilikinya. Saya memulai hikmat hari ini, siang hari ini dengan sebuah gambar ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, sebagian udah senyum-senyum. Coba lihat kiri kanan, kalau lihat mukanya masih bingung, wah itu berarti kurang update ya. Saudara kerja terlalu keras ya. Kerja pergi pagi pulang malam terlalu keras. Sampai lupa untuk menikmati hidup saudara ya. Nah ini adalah, ada yang tahu filmnya? Apa? Squid Game, nah itu ya. Berbahagialah orang yang bisa menikmati kata pengkhotbah ya.
Ini adalah Squid Game, ini adalah film serial. Buat saudara yang mungkin belum tahu, sekali lagi saya bilang ini film fiksi. Ya, fiksi, fiktif berarti bukan beneran. Tetapi film fiksi ini menceritakan bahwa di Korea itu ada sebuah game namanya Squid Game yang mengumpulkan 456 peserta yang main game untuk memperebutkan hadiah total senilai 45,6 miliar won. Kalau dikurskan di dalam mata uang kita rupiah mungkin sekitar katakanlah 450 miliar rupiah. 456 orang ini berkompetisi untuk memperebutkan hadiah itu, saudara. Dan kalau saudara lihat banyak di sosial media ada patung ini ya, patung anak perempuan ini. Jadi saudara, ini bukan game sembarangan. Ini game, dalam film itu diceritakan bahwa patung perempuan ini ketika dia balik muka begitu, lalu ketika dia lihat pesertanya ada yang gerak, itu orang-orang langsung di sniper, saudara. Maaf ya, dihabisi nyawanya. Langsung ditembak mati di tempat. Nah, cuman masalahnya orang-orang yang meninggal di tempat itu, kemudian satu orang nyawanya dihargai 100 juta won. Makanya total hadiahnya adalah 45,6 miliar won. Saudara-saudara, ini game kemudian menjadi meme. Dibikin bercandaan sama orang-orang. Kalau mau mendapatkan uang banyak secara cepat, ikut. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Pak, kalau ada kesempatan dan bisa menang, saya ikut deh Pak. Tapi Pastor tolong doakan saya supaya saya selamat ya. Waduh, ya. Saya usulkan don't try this at home ya, jangan ya. Mendapatkan uang 400 miliar tapi resikonya kematian. Tapi ada juga yang kemudian bilang bukan cuma Squid Game. Kalau mau dapat uang banyak dan cepat dengan resiko yang minim, korupsi timah. Nanti dapat 270 triliun, resikonya 6,5 tahun penjara. Oke, saya disclaimer dulu. Saya percaya bahwa belum tentu nilai korupsinya segitu. Itu saya percaya. Ya, kita tidak benar-benar tahu lah begitu ya. Yang kedua, saya pun percaya bahwa tidak mungkin orang tersebut melakukannya sendirian. Ya, jadi maksudnya terlalu banyak simpang siur media yang hari ini kita lihat, dan saya berharap bahwa ini tidak menyesatkan, gitu. Saya berharap kita sebagai orang Kristen harus berhikmat melihat sesuatu. Nah, tapi poin saya adalah saya tidak ingin bahas ini, saya cuma angkat ini jadi contoh. Kenapa saya angkat ini jadi contoh? Karena hari ini orang banyak membicarakan tentang itu. Kemarin waktu saya tutup tahun di Perth, di Australia, saya lihat apa yang terjadi sih di sosial media. Saya lihat, wah banyak orang bicarakan, enak ya, korupsi segitu, dihukumnya ringan banget, begitu kan. Saudara, untuk saudara yang mungkin bingung, berapa angka atau senilai 270 T itu, tolong ditampilkan lagi slide-nya. Seberapa banyak sih? Menurut ChatGPT, uang 300 T itu dalam bentuk pecahan 100 ribu, kalau dijejerin saudara, itu akan mencapai panjang 435 ribu kilometer. Setara dengan 11 kali keliling dunia. Wah, luar biasa saudara. Kalau saudara punya duit segitu, waduh, kayaknya sorga juga kita beli, saudara-saudara ya. Kalau ditumpuk katanya 300 kilo itu duit. Mau taruh di mana tuh duit ya? Nah, makanya betul sekali ada gambarnya di bawah itu ya. Obat sakit kepala 3 kali sehari. Kalau kita punya duit segitu nggak akan ada sakit kepala begitu, betul ya? Ibu-ibu, amin. Kalau uang belanjanya supply unlimited, bahagia kan kita ya. Nah, ada seorang influencer ya, saya kira saudara tahu namanya, Jerome Pauline. Dia menghitung, kalaupun tidak dapat 270 T, 1 T aja, menghabiskan waktu di penjara 6 tahun, maka per jam saudara dibayar 20 juta. Berasa sakit gak sih hatinya ini sekarang? Saudara mungkin merasa, waduh, saya kerja setengah mati, pontang-panting, sampai sungsang kepala di bawah kaki di atas. Pergi pagi pulang malam untuk dapat salary yang setengah mati bisa dapat 20 juta 1 bulan. Ini cuman duduk di dalam penjara 6 tahun tiap jam dibayar 20 juta. Banyak orang kemudian marah. Banyak orang kemudian iri hati. Whatsoever, kesel, sebel gitu kan ya. Kesel hashtag kan gitu.
Merasa bete kenapa? Karena kok kayaknya hidup ini tidak adil. Kita merasa bahwa dunia ini mungkin tidak baik-baik saja. Saya mengantisipasi tadi waktu saya bilang tahun ini saudara pasti diberkati Tuhan. Saya mengantisipasi. Jangan-jangan memang ada dari saudara yang kemudian mengatakan amin, tapi kemudian setelah ini saudara pulang. Saudara entah naik motor, nyetir, apapun saudara naik angkot, saudara mulai kepikir lagi, aduh sudah akhir bulan ya. Nanti besok ini mesti bayar kontrakan pakai apa? Saudara mungkin pikir, aduh anak sudah mau masuk sekolah, masuk kuliah. Ini nanti bayar uang pangkalnya pakai apa? Saudara kita mungkin bergumul akhirnya, tapi kemudian sembari di gereja kita mengatakan amin Tuhan aku diberkati. Tapi kayaknya kita kayak merasa di awan-awan saudara-saudara. Saya mencoba untuk menempatkan diri dalam perasaan saudara bahwa kita itu sebenarnya harus realistis, betul nggak? Kita tuh menjejak di bumi, kita hidup di dunia, kita berada di tengah-tengah dunia. Dan hari ini dunia, banyak orang, tidak sedikit saya percaya mengatakan bahwa ini tantangannya gede banget. Kita di tahun 2025 akan berjuang setengah mati. Bahkan dikatakan apa? Matian, kagak ada setengahnya lagi. Nah karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara, kenapa tadi di awal saya bilang pasti, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk ada di awan-awan. Waktu saya bilang pasti, itu bukan hanya sekadar iman yang tadinya nggak ada jadi ada. Tapi saya percaya pasti karena saya menemukan hikmat di dalamnya, bahwa sebenarnya kita itu dijanjikan Tuhan berkat. Kalau saudara lihat gambar di depan, pertanyaannya begini. Menapaki 2025, kita seperti penumpang yang lagi naik bus. Bayangkan saudara lagi naik bus sekarang ya. Menapaki 2025, jalan di depan saudara itu, saudara menjadi kelompok orang yang khawatir atau kelompok orang yang penuh pengharapan. Coba tanya dulu kiri kanan, bilang kamu yang sebelah kiri atau kamu yang sebelah kanan, coba tanya. Tanya, beneran tanya. Yang datang nggak sama barengan, ya coba bayangkan punya teman lah begitu ya. Coba saudara. Saudara sebelah kiri atau saudara sebelah kanan? Perasaan tadi aminnya kenceng, sekarang setelah ngomong realistis jadi kurang ya. Saudara yang kiri angkat tangan. Yang sebelah kiri, khawatir, angkat tangan. Wah, rohani semua. Yang kanan angkat tangan. Wah, haleluya, hampir semua. Oke, turun tangan. Yang tidak angkat tangan sekarang angkat tangan. Kebiasaan. Saudara ingat baik-baik gambar ini, karena ini akan jadi kesimpulan kita di akhir. Adalah baik kalau saudara punya pengharapan, saya suka, dan saya senang dengan orang yang selalu tuh pikirannya tuh ada harapan. Karena saya percaya orang di dalam Tuhan pasti ada harapan, amin. Saya suka itu. Tapi saya mencoba untuk menempatkan diri lebih realistis. Bukan berarti saya bilang pengharapan itu tidak realistis, bukan. Tapi maksud saya adalah, kalau saudara baca kitab pengkhotbah hari ini, saudara bayangkan, khotbah tahun baru itu jarang bahas pengkhotbah. Kenapa jarang bahas pengkhotbah? Kalau saudara baca kitab pengkhotbah pasal 1, saudara akan menemukan satu ide yang bikin saudara shock. Apa itu? Segala sesuatu sia-sia. Di mana-mana Pak, lagunya itu adalah semua baik. Semua baik, betul ya? Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, betul? Bukan lagunya adalah semua sia-sia, semua sia-sia. Soalnya kalau nyanyi begitu orang patah semangat, betul nggak? Betul? Makanya saya bilang enggak ada yang berkhotbah awal tahun baru untuk memberi pengharapan dari pengkhotbah. Dalam hati saudara merasa, aduh, Pak Gembala salah undang pengkhotbah ini. Kita mau dibawa untuk putus asa semua. Bukan. Saudara-saudara, kalau saudara baca kitab pengkhotbah akan menempatkan diri dalam posisi yang sangat berbeda dengan apa yang saudara lihat selama ini dalam Alkitab. Saya menduga bahwa banyak orang itu kalau lihat baca Alkitab tuh orang suka lihat janji, which is bagus. Tetapi saudara jangan lupa bahwa kita itu juga hidup dalam dunia nyata. Saudara mengatakan hari ini Tuhan memberkati aku, amin.
Tapi waktu saudara buka pintu rumah, saudara waktu start motor, saudara keluar pagar, hujan turun. Basah kuyup saudara. Halo? Halo? Tuhan memberkati engkau? Tuhan menyertai engkau? Padahal doanya tadi Tuhan kasih cerah. Tapi ternyata hujan. Dengarkan ini. Orang Kristen mesti berhikmat. Makanya pengkhotbah itu hadir dalam narasi yang realistis. Kalau saudara baca pengkhotbah itu selalu ngomong tentang apa? Tentang penderitaan, tentang realita hidup. Dia ngomong bahwa segala sesuatu itu sia-sia, dia bilang. Semuanya itu sia-sia. Dan saya percaya kenapa pengkhotbah begitu? Kalau kita nih, ikut kita punya mau, kita bilang, wah pengkhotbah ini bikin saya patah semangat aja. Loh enggak, masalahnya hidup ini yang desain adalah, jadi bukan ikut kita punya mau, tapi ikut maunya Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, ikut maunya Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat kepada kita, kenapa ya dalam hidup semuanya tidak berjalan seperti yang saya mau. Hikmatnya itu ada di sini, di kitab pengkhotbah ini. Dia mengatakan wisdom. Hikmat itu seperti warisan yang memberikan atau mendapatkan itu adalah hal yang baik. Itu akan memberikan benefit kepada mereka yang melihat, to see the light of day. Maksudnya kalau kita mau melihat hidup dengan terang, maka kita butuh hikmat. Cahaya itu memampukan kita melihat ruangan ini, betul ya? Saudara bisa lihat saya, kenapa? Karena ada cahaya. Nah hikmat itu seperti cahaya yang membantu engkau melihat realita hidup dengan benar. Saudara mulai ingat kalau saudara tebak-tebak, loh, oh berarti gambar tadi itu. Gambar tadi saudara ada dua orang duduk di bus. Dia lihat sebelah kiri, ada satu lihat sebelah kiri, ada satu lihat sebelah. Yang lihat sebelah kiri murung. Tapi yang lihat sebelah kanan saudara, ini kanan saudara ya maksudnya ya. Yang lihat sebelah kanan dia melihat cahaya. Saudara hikmat itu membantu kita melihat semuanya dengan lebih clear. Dan dikatakan saudara-saudara bahwa wisdom provide protection just as money provide protection. Jadi hikmat itu memberikan perlindungan, tapi dia bilang uang juga sama seperti uang atau harta memberi perlindungan. Karena memang harta itu penting. Amin. Amin. Kurang rohani ya saudara-saudara ya? Hah? Kurang rohani ya? Harta penting tidak? Penting. Harta itu penting. Karena kita bayar apa-apa pakai harta. Kita bayar apa-apa pakai uang, betul? Bayar sekolah pakai uang. Ada yang bayar sekolah pakai bulu ketek, nggak ada kan? Kita bayar sekolah pakai uang. Kita belanja di pasar pakai uang. Kita bayar kontrakan pakai uang. Kita bayar listrik pakai uang. Kita memang butuh uang. Makanya sekali lagi, pengkhotbah realistis. Betul ya? Dia itu bukan pengkhotbah yang mengatakan, duduk di dalam kamar lalu berdoa nanti gagak datang bawa kepeng. Tidak begitu. Dia mengatakan bahwa uang itu memang penting. Saking pentingnya, masalahnya di sini. Karena uang itu saking pentingnya, kita pada akhirnya harus mengakui bahwa uang itu punya daya tarik yang luar biasa. Setuju enggak? Setuju enggak? Yang tadi kita cerita, orang korupsi, orang menghalalkan segala cara demi dapat duit. Saya rasa saya tidak perlu ngomong lebih banyak soal masalah duit. Anda tahu, kita semua sama-sama tahu kita hidup di dunia nyata, kita butuh uang, betul? Dan kita juga lihat banyak orang jatuh gara-gara itu yang saya bilang daya tariknya kuat sekali. Daya tariknya kuat sampai orang rela melakukan apapun demi yang namanya uang. Karena orang cuman berpikir yang penting di dalam hidup ini cuman uang. Makanya dulu pada zaman saya ada lagunya. Lagunya adalah andai aku jadi orang. Siapa yang nyanyikan itu? Nah, ketahuan ada yang tua juga sama saya ya. Opi Andaresta ya kalau tidak salah ya, betul ya. Satu kali saudara-saudara di dalam kamar ada seorang pemudi berdoa. Dia menangis sama Tuhan. Tuhan, aku udah tahu mesti gimana lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan kasih masa depan. Oh dia menangis. Tapi kenapa Tuhan? Tidak ada jalan yang terbuka. Tidak ada biaya untuk kuliah Tuhan. Tiba-tiba pintu kamarnya kebuka.
Lalu kemudian mamanya masuk, papanya ikutin dari belakang. Terus mamanya bilang begini, nak, mama sudah bicara sama papa. Kenapa ma? Kita akan jual ruko yang kita punya itu. Kita jual ruko kita demi biaya kuliah kamu. Wah, anaknya langsung bilang, ma, tapi itu kan ruko peninggalan dari opa kita. Itu harta yang diwariskan sama opa, kau dijual. Terus mamanya pegang tangan papanya. Mereka berdua saling tatapan. Saudara bayangkan dong kayak film Korea gitu saudara ya. Atau film India kayak boleh juga. Terus kemudian papanya ngangguk-ngangguk dan mamanya bilang sama dia. Mama udah putuskan sama papa. Kami rela jual ruko demi kamu kuliah nak. Terus pemuda ini dia nangis. Aduh Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan buka jalan. Luar biasa saudara. Kenapa saudara tidak terharu? Biasa aja ya. Karena memang belum selesai ceritanya. Memang belum selesai. Terus mamanya bilang begini, nak, kami berdua rela berkorban. Kami jual ruko ini demi kamu kuliah nak masa depanmu. Iya ma, belajar yang baik ya nak. Oh. Dan jangan lupa cari koko-koko yang tajir. Biar nanti modal kita balik ya. Itu terjadi saudara? Oh enggak ya, memang saudara sangat kudus ya. Saudara enggak terpikir itu ya. Tapi itu terjadi enggak? Karena orang berpikir bahwa uang, harta, sekali lagi, penting? Penting. Tapi orang berpikir bahwa harta adalah segalanya dan masalahnya mereka berpikir bahwa itulah standar bahwa saya diberkati Tuhan. Itu masalahnya. Itulah sebabnya kenapa hari ini banyak orang yang pada akhirnya kecewa ketika berjumpa dengan realita hidup. Karena selalu berpikir bahwa standar segalanya adalah harta. Aku diberkati kalau aku punya harta. Mereka lupa, pengkhotbah hari ini kasih tahu kita, harta memang penting, tapi hikmat itu memelihara kehidupan orang yang punya. Orang dunia, kita nggak bisa, saya nggak pernah bisa mau menyalahkan apa-apa. Kita hidup di tengah dunia yang bilang bahwa segalanya itu harta, betul nggak? Kita hidup di tengah dunia yang mengatakan bahwa money can buy you, bahkan Om Google bilang money can buy you happiness. Kita berpikir kita akan bahagia kalau kita punya uang. Kita berpikir kita akan punya cinta kalau ada maninya. Yang penting lu tebel, semua cewek pasti mau sama lu, kan begitu. Banyak orang berpikir bahwa even money can buy you everything that you want. Everything that you desire of. Tapi dengarkan kata Tuhan. Tuhan kasih tahu sama kita dengan sangat sabar. Dan dia bilang kepada kita, nak, jangan salah fokus. Katakan sama-sama dengan saya, jangan salah fokus. Bilang sama kiri kanan, jangan salah fokus. Wisdom, Tuhan bilang, hikmat itu memang seperti warisan. Itu akan sangat penting dan mendatangkan keuntungan kepada mereka yang punya itu. Karena mereka akan lihat dunia ini dengan lebih jelas. Pengkhotbah sekali lagi mengatakan kepada kita bahwa hikmat itu menawarkan perlindungan sama seperti uang. Uang juga penting. Tetapi ada satu hal yang uang tidak bisa beli. Apa itu? Dikatakan the advantage of knowledge. Keuntungan bagi orang-orang yang punya hikmat adalah hikmat itu akan memelihara kehidupan orang yang punya itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya hikmat itu memelihara hidup kita? Google, tadi saya potong. Tapi kalau saudara lihat bawahnya, Google pun kasih tahu sama kita. Money can buy you anything. Apa iya? Money can buy you a house but not a home. Ada hal-hal yang uang itu tidak bisa beli. Saudara kalau punya uang, saudara bisa beli sebuah kapling, tanah kapling yang bagus di perumahan mewah. Saudara bisa beli jasa arsitek yang terkenal dan mahal. Saudara bisa beli material yang terbaik, yang paling mewah. Saudara bisa bangun rumah yang besar. Saudara bisa bikin rumah yang mewah. Tapi tidak pernah rumah itu akan dikatakan house sweet house, tidak pernah.
Setuju? Rumah itu akan menjadi berarti ketika ada tulisan home sweet home. Karena house tidak otomatis langsung jadi home. Setuju? Rumah yang besar tidak selalu otomatis bikin penghuninya, orang yang di dalamnya itu menikmati kehidupan home itu. Amin. Rumah yang besar tidak menjamin orang-orang dalamnya menikmati. Apa sih bedanya house sama home? Apa bedanya? House adalah bangunannya, home adalah keluarganya, betul? Home itu adalah relasinya. Berapa banyak saudara ketemu rumahnya besar, istrinya tidur di lantai 1, suaminya tidur lantai 2. Kenapa suaminya tidur lantai 2? Karena ada simpanannya di lantai 3. Saudara bisa ketemu itu enggak? Itu terjadi tidak? Iya, itu terjadi. Sampai-sampai saya kenal sekali dengan seseorang yang mengatakan, tantenya tuh sendiri yang bilang begini. Kamu tuh gak usah terlalu munafik dalam hidup. Kamu harus cari suami yang kaya. Karena kalau suamimu satu saat selingkuh, kamu tidak sedih. Karena kamu masih punya duit. Saya dengar di telinga sendiri. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang memimpikan untuk punya keluarga berantakan. Setuju? Tidak ada di antara kita yang berharap bahwa Tuhan nanti keluarga saya, ya nggak apa-apa, nggak usah harmonis, yang penting saya. Nggak. Tetapi akhirnya manusia tuh gagal dan mereka tuh akhirnya cuma bisa melihat jalan pintas supaya saya bahagia. Dan akhirnya manusia menipu dirinya sendiri dan mengatakan yang penting saya punya uang, saya akan bahagia. Home sweet home. Tidak pernah ada yang namanya house sweet house. Tapi pastor kok kayaknya munafik banget. No, saya coba realistis. Tapi saya kasih tahu kepada saudara kebenarannya, betul? Money can buy you bad, but not. Kasur terbaru, tercanggih, harganya berapa? 300 juta. Wah, di dalam kasur tersebut ada teknologi terbaru, wifi terinstal dalam kasur. Hebat saudara-saudara. Ketika saudara tempel kepala langsung power charging saudara-saudara, wireless. Taruh handphone di mana saja langsung tercas gitu kan ya. Bahkan ini kasur dilengkapi dengan teknologi AI terbaru. Saya nggak tahu kasur kalau pakai AI jadi apa itu saudara. Saudara mau beli kasur terbaik dengan harga mahal apapun, tidak selalu menjamin orang yang ada di kasur itu tidur. Halo? Ya memang kasur lebih mahal lebih enak. Saya jujur kok, saya akui kok. Tidurnya memang enak saudara. Tapi tidak selalu menjamin bahwa dengan uang engkau bisa dapat semuanya. Berapa banyak saudara ketemu orang-orang yang tidur di emperan. Maaf saudara-saudara, mereka yang tunawisma. Di depan toko belum buka, pintu harmonikanya belum terbuka. Dia masih tidur enak-enak. Sampai ngiler-ngiler saudara. Gitu. Jam 8:30, 9 pagi mereka masih tidur nyenyak. Padahal motor sudah tintin di depan jalan, tetot, debu sudah keluar semua. Panas, tidak senyaman AC di rumah kita, begitu kan? Tapi dia tidur enak. Siapa yang bisa beli itu? Sekarang lagi rame tuh judul-judul tuh ditangkap tuh. Wah, podcasternya bilang begini sekarang, wah banyak yang gak bisa tidur katanya. Kenapa? Setengah mati. Saudara-saudara, inilah hikmat untuk hidup. Hikmat itu apa sih? Kita hidup di tengah dunia yang mengajarkan kita sesuatu. Tapi Tuhan sang pencipta hidup mau kasih tahu sama kita, ini loh caranya hidup. Punyai hikmat. Hikmat itu adalah sebuah kompas untuk membantu kita untuk mengerti hidup. Bukan cuman butuh yang namanya uang. Iya, uang penting. Tetapi uang tidak bisa beli segalanya. Satu buku tulisan dari seorang namanya Robin Sharma, dia bilang begini, money itu tidak sama dengan wealth. Hari ini saudara ikut asuransi, saudara ikut apapun itu, saudara ikut semua pelajaran yang ada di kampus universitas, mereka selalu berpikir bahwa wealth itu sama dengan money. Salah. Uang itu tidak menjamin engkau punya wealth. Uang itu tidak selalu bikin engkau kaya. Karena ada orang kayanya minta ampun, tapi tetap toh aja bisa mati muda.
Kenapa? Karena hari ini banyak orang mati bukan karena kelaparan, tapi juga kekenyangan. Setuju? Hari ini banyak orang mati karena kekurusan atau kegendutan, saya tanya. Nah. Saudara-saudara, banyak hal uang tidak bisa beli. Uang tidak bisa selalu beli teman. Anda punya uang, ada teman. Tapi ketika tidak punya uang, temannya hilang semua. Artinya saudara memang tidak pernah punya teman. Halo? Halo? Ada orang pegang uang tuh kikir minta ampun. 2.000 rupiah dia perhitungan setengah mati. Ini tidak termasuk ibu-ibu di pasar yang membandingkan harga tahu di sana dengan yang sini beda 500, maaf ya. Itu artinya hemat saudara-saudara ya. Saya mau bela ibu-ibu, kalau enggak nanti saya nggak dikasih masakan nanti ya. Tapi ada orang kikirnya minta ampun. Utang 20.000 di tahun 95, dia masih ingat itu. 20.000, sekarang sudah inflasi. Sudah ada orang kikir luar biasa. Tidak bisa sadar bahwa sebenarnya uang itu adalah cuman alat. Tuhan Yesus di perjanjian baru mengatakan dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dia bilang bersahabatlah dengan mempergunakan mamon. Saya percaya uang itu bukan najis. Uang itu bisa kudus kalau saudara pegang uang dengan hati yang takut akan Tuhan. Itu penting. Tuhan Yesus bilang bersahabatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya harus ngerti kekayaan hidup kita itu adalah sesuai prinsipnya Tuhan. Prinsipnya Tuhan itu apa? Kasih. Kau jadi berkat bagi banyak orang. Semakin engkau memberkati, semakin engkau kaya. Masih ingat cerita ini? Kayaknya saya pernah cerita kayaknya di sini juga waktu saya cerita segampangnya. Saya tahu cerita ada seorang pengusaha yang tiba-tiba datang ke satu sekolah di Surabaya, dia ngamuk-ngamuk, saudara. Dia bawa teman, beberapa itu anak buahnya, lalu kemudian dia suruh anak SMA berlutut di depan dia dan menggonggong. Saudara masih ingat itu? Ingat ya? Nah kalau saudara ingat ceritanya, itu cerita ketika netizen tahu itu pengusaha seperti ini, wah netizen marah. Marah sekali mereka, cari tahu ini orang siapa sih? Ketahuan, dia ini pengusaha klub malam, saudara-saudara. Bukan cuma itu, ketahuan juga ternyata dia punya koneksi dengan oknum, ordal. Kan di Konoha itu kan kunci kesuksesan bukan cuma rajin belajar dan rajin menabung, tapi ordal lah gitu kan ya. Dia punya ordal, wah TNI, kaya. Coba saudara lihat ini dengan hikmat Tuhan. Coba saudara lihat ini dengan hikmat Tuhan. Saya tanya, kalau dia tidak punya ordal. Anyway, sebelum saya ngomong itu, sekarang dia ditangkap ya saudara-saudara ya. Tahu ya? Dan hidupnya hancur berantakan. Anaknya sampai bikin video, nangis-nangis, kasihan. Dan anaknya bilang begini, tahu gitu aku nggak cerita sama papa. Saudara ingat ya? Dan anaknya bilang, kalau aku tidak cerita, papa tidak masuk penjara. Kalau aku tidak cerita, keluarga kita tidak hancur. Aku nangis, anaknya kasihan. Tapi anyway, kita tinggalkan itu. Sekarang saya tanya, kalau dia tidak punya ordal, dia akan begitu tidak? Kalau dia tidak punya uang, dia akan begitu tidak? Setuju enggak sama saya? Bahwa karena dia punya uang, dan karena dia punya ordal, hidupnya hancur. Setuju enggak? Setuju enggak sama saya? Ketika manusia merasa punya kendali, catat ini baik-baik, ini jadi quotes bagus. Ketika manusia merasa punya kendali, manusia akan cenderung lepas kendali. Camkan itu baik-baik. Kita pikir dengan uang kita punya kendali, betul? Tapi kita lupa ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hati. Makanya Tuhan bilang, harta penting. Tapi hikmat lebih penting. Halo? Amin? Saudara dapat kebenarannya? Karena hikmat memelihara hidup orang yang punya. Orang ini maaf, saya bukan bermaksud untuk kemudian mengatakan apa. Tapi dia punya harta banyak. Tapi dia tidak punya hikmat. Dia pikir dengan harta yang banyak dia bisa geruduk orang sembarangan.
Tapi dia lupa. Dia tidak tahu bagaimana caranya hidup, saudara-saudara. Hikmat itu penting sekali. Karena hikmat akan menolong engkau dan memelihara hidupmu. Entahkah kau punya harta kurang terlalu banyak, agak banyak, banyak banget. Tapi kalau kau tidak punya hikmat, engkau miskin. Halo, itu kebenarannya. Jadi saya mau kasih tahu, berkat itu apa sih? Berkat itu kalau dalam hidup engkau punya harta, tapi engkau juga punya hikmat Tuhan. Amin. Amin. Tapi pas saya punya harta nggak banyak. Nah, setiap orang itu dibagi berdasarkan kecukupannya. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang talenta, selalu Tuhan bilang apa? Segala hamba itu dikasih menurut apa kesanggupannya. Kita percaya Tuhan kita tuh baik. Nggak pernah dia, orang Ambon bilang sekakar-sekakar. Tahu sekakar? Nggak pernah dia kikir-kikir, nggak pernah dia tahan-tahan. Dia nggak pernah simpan-simpan di bawah bantalnya. Kalau memang engkau didapati setia dan berhak dipercayakan, dia percayakan. Setuju? Itu urusan Tuhan. Tapi kita sering kali cuma minta, Tuhan, doi. Tuhan, doi. Percis kayak anak kita lagi mau pergi sekolah minta uang jajan terus. Saudara, sampai kapan itu anak minta uang jajan terus? Dia tambah dewasa sampai kuliah, minta doi. Saudara jadi orang tua, saudara bagaimana? Saudara siapa? Aku senang memberkati anakku. Begitu. Periksa nih kepala, panas enggak? Ada yang enggak beres dengan saudara. Saudara kok jadi orang tua, saudara pasti bilang, kok kamu minta terus sih? Betul? Saudara jadi orang tua, saudara akan minta anak saudara untuk lebih berusaha. Itu artinya saudara berhasil jadi orang tua karena saudara mendidik anak. Dan berapa kali kita panggil Tuhan kita tuh Bapa. Tapi hari ini banyak anak-anak Tuhan, maaf mentalnya enggak tumbuh. Kerohaniannya enggak tumbuh. Halo? Saya setuju sama saya? Ini hikmat. Jadi Tuhan ingin supaya kita tuh bertambah-tambah dalam hikmat. Sama seperti anak itu bertambah-tambah, dia bertambah-tambah dalam hikmat. Tapi hidupmu akan berjumpa dengan kutuk. Ketika kau punya harta tapi kamu gak punya hikmat. Setuju ya? Itu faktanya. Makanya saudara kenapa dari awal, saudara tahu gak kenapa saya bilang, kalau saudara nangkap isi firman Tuhan ini, maka tahun ini engkau punya hidup diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kau cari hikmat Tuhan. Hari ini doamu bukan lagi cuma minta Tuhan, minta 5 juta. Tuhan minta 100 juta. Saya ngerti saudara mungkin punya pergumulan sendiri-sendiri. Saya paham. Saya bersimpati. Tapi ingat baik-baik. Tuhan bilang cari hikmat. Di tengah keadaan apapun keadaannya, kalau saudara bisa bersyukur dalam segala sesuatu. Mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Engkau lebih dari kaya. Betul gak? Paulus bilang asalkan ada pakaian dan makanan cukup. Spiritualitas kekristenan itu adalah cukup. Mencukupkan diri dalam segala hal. Bersyukur senantiasa. Artinya apa? Saudara bisa mendapatkan kehidupan yang diberkati Tuhan. Tahu gak kenapa orang ini khawatir? Karena dia salah pilih perspektif. Dia lihat kegelapan. Dia lihat dinding yang suram. Kenapa orang ini bisa bahagia? Karena dia lihat punya pengharapan. Hari ini kenapa banyak orang tidak bisa punya hidup diberkati Tuhan? Karena salah perspektif. Halo? Karena cuma berpikir bahwa hidup saya akan bahagia, diberkati kalau saya punya uang. Dia lupa bahwa aturannya Tuhan adalah butuh hikmat. Uang butuh? Iya. Makanya Tuhan Yesus ajarkan cukup. Burung di udara tidak menabur, dipelihara Tuhan. Bunga di padang itu tidak memintal tapi didandani. Apalagi engkau, kata Tuhan. Aku mencukupkan engkau. Amin. Tapi lebih berbahagia orang yang bisa merasa, oh Tuhan aku diberkati Tuhan. Tuh rumput tetangga dapat mobil baru, tas baru. Puji Tuhan. Saya belum punya tas baru, belum punya mobil baru, enggak apa-apa. Karena orang yang cuma nuntut semua baru, bisa punya istri baru. Itu? Saudara-saudara banyak orang tidak bahagia karena dia selalu lihat sebelah. Selalu lihat sebelah. Kalau engkau lihat dunia terus, tidak heran hidupmu sebelah kiri. Halo? Tapi ketika engkau lihat Tuhan,
Engkau ada di golongan yang sebelah kanan itu. Engkau punya pengharapan yang tidak akan pudar. Saya minta pemusik maju ke depan. Saudara tahu Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengetok, dia mendapatkan, pintu dibukakan. Barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Saudara tahu ayat itu? Tahu ya ayat itu ya? Ketoklah, maka engkau akan, pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan. Ayat itu kalau saudara baca, konteksnya apa? Hikmat Tuhan. Pulang baca. Saudara kan ketemu bahwa ayat itu adalah tentang meminta hikmat. Meminta pengertian. Tuhan Yesus janji, kalau engkau cari pengertian, engkau akan dapat. Dia janji loh. Dan itu tidak akan gugur. Jadi kalau saudara mengerti bahwa pengertian dan hikmat itu adalah berkat buat saudara, tahun ini saudara akan dapat hidup lebih dari diberkati Tuhan. Katakan amin dan puji Tuhan, tepuk tangan untuk dia. Saya teringat di Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Bukan duduk di rumah tutup kunci pintu lalu kemudian doa puasa 3 hari 3 malam dan makan dan minum, bukan. Menantikan Tuhan itu apa? Engkau mencari pengertian Tuhan terus. Mencari hikmat Tuhan terus. Yesaya mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa dapat kekuatan baru? Karena dapat pengertian dari Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seumpama raja wali yang naik terbang tinggi. Saudara tahu kenapa itu diumpamakan raja wali yang naik terbang tinggi? Karena raja wali itu mendapatkan mangsanya ketika dia ada di ketinggian. Dia kalau terbang rendah, dia tidak jadi raja wali, itu namanya anak ayam. Dia cuma tetu apa sih? Apa sih bahasa Indonesia? Patok, ya itulah saudara ya. Dia cuma patok cacing. Untuk seperti raja wali harus naik tinggi, maksudnya apa? Engkau mendapatkan vision dari atas. Kalau kita cari pengertian dan hikmat dari Tuhan, maka engkau akan kuat. Nah makanya dikatakan engkau naik terbang tinggi. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara aminkan itu? Saya berdoa hari ini engkau mendapatkan kekuatan baru di tahun 2025. Engkau akan masuk 2025 dengan berjalan dan tidak menjadi lesu. Engkau masuk 2025 dengan berlari dan tidak menjadi lelah. Engkau masuk 2025 seperti raja wali yang naik terbang tinggi. Karena engkau menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala di kata sama-sama saudara-saudara. Saya ku nantikan, kau nantikan, kau yang kusir, kau ku nantikan, kau nantikan, kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Kami umat-Mu hari ini Tuhan datang. Ada di antara kami Tuhan yang berbeban berat dengan kehidupan yang seringkali menerpa kami. Tuhan seringkali kami merasa diri kami tidak kuat dan kami goyah. Tapi hari ini kami pegang janji Tuhan. Bahwa orang yang mencari Engkau dan mencari hikmat yang daripadamu akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kami percaya berkat ini Tuhan menjadi bagian kami di tahun yang baru ini. Kami mau menjalani 1 tahun ini dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Kami mau menjalani 1 tahun ini Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan kami mengetok di pintu-Mu Tuhan. Kami meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjalani tahun yang baru ini. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Supaya kami dikenal sebagai umat Tuhan yang setia. Dan karena itu kami percaya selebihnya adalah bagiannya Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya kebaikan yang daripada Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan.
mengikuti keluarga kami seumur hidup kami Tuhan. Memberkati pekerjaan dan memberkati seluruh usaha kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.